Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Kemarin kan kita sudah belajar ya, materi apa kemarin? Ada yang tahu? Ya, materi pecahan. Good. Sekarang kita akan belajar ya, pecahan dengan membandingkan pecahan tersebut. Kita langsung saja ya, lihat ya. Oke. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Baik. Silakan untuk kakak semua buka buku matematikanya terlebih dahulu. Ditunggu ya. Ya, bisa Sophie hitung nih. 1 2 3. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, kita langsung saja lihat. Ya, kita akan memahami tentang perbandingan dari pecahan tersebut. Membandingkan pecahan. Dari penjelasannya, membandingkan dua bilangan bertujuan untuk mencari bilangan yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi, nanti ada dua pecahan, dua bilangan pecahan. Bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Nanti kita akan bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke. Ya, langsung saja kita lihat. Contohnya di sini teman-teman sudah melihat ya video yang sebelumnya terkait tentang pecahan. Ada lingkaran dan dibagi menjadi dua. Nah, lebih jelasnya Ustaz Sofi akan di arsiran. Arsiran yang warna biru ya. Maka nilainya berapa? Ada yang tahu? Nilainya adalah 1/2. Good. Selanjutnya kita lihat. Ada lingkaran dengan 3 bagian. 1, 2, 3. Lebih jelasnya bisa Sophie kasih arsiran. Nilainya berapa? 1/3. Bagus. Next. Ada lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Nilainya adalah 1/4. 1 dari arsiran, 4 dari jumlah bagiannya. 1, 2, 3, 4. Good. Next. Ada lingkaran dengan 5 bagian. Maka nilainya adalah 1/5. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti di bagian ini, kita akan melanjutkan untuk membandingkan dari pecahan tersebut. Mengingat lambang perbandingan. Kita akan mengingat lambang dari perbandingan. Ada yang masih ingat perbandingan? Perbandingan itu ya, ada dua yang harus kita pelajari di hari ini. Ada lebih besar dan ada lebih kecil. Kita lihat. Nah, lambang ini menunjukkan bahwasanya lambang tersebut mengatakan lebih besar. Oke. Kalau lambang yang seperti ini dikatakan sebagai lambang lebih besar. Ini nanti akan menjadi isian dalam perbandingan bilangan pecahan. Baik ya, lebih jelasnya supaya teman-teman semua tidak bingung ketika melihat perbandingan dari lambangnya. Kayak Ustaz Sofi ada trik nih. Ya, yang pertama Ustaz Sofi akan menyiapkan satu seperti huruf I ya, atau tongkat lah. Tongkat ini akan kita taruh di bagian sini. Nah, maka tersusunlah seperti huruf B. B itu artinya besar, lebih besar, seperti huruf B. Oke. Dari garis ini, Ustaz Sofi akan pindahkan di yang bawah, seperti huruf K, lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Good ya. Nah, jadi ingat ya tanda panahnya ya. Kalau panahnya ke kanan itu lebih besar. Kalau panahnya ke kiri itu artinya lebih kecil. Next. Kita langsung saja. Kita akan ada soal latihan untuk membandingkan pecahan. Contohnya, ini berapa? 1/3. Good. Dan ada juga di sini 1/2. Selanjutnya kita akan bandingkan 1/3 akan dibandingkan dengan 1/2. Maka yang jadi patokan adalah yang bagian paling depan.
Ini akan menjadikan patokan 1/3 titik-titik 1/2. Kira-kira 1/3 lebih kecil apa lebih besar? 1/3 lebih kecil apa lebih besar daripada 1/2? Dijawab, dijawab. Oh, good. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Berarti ini lebih kecil daripada ini. Nah, lihat bagiannya, tuh bagiannya lebih kecil. Kalau ini luas, besar. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Good. Soal yang kedua, kita lanjutkan. 1/3 dan 1/5. Dari soalnya 1/3 titik-titik 1/5. 1/3 lebih besar apa lebih kecil? Good. 1/3 lebih besar daripada 1/5. Oke, baik ya. Kalau yang masih bingung, jangan lupa diingat ya, bisa diulang videonya ya terus-menerus sampai dengan paham ya. Nah, kita lanjutkan pengurutan bilangan dari besar ke kecil. Kita lihat ya. Nah, ini nilainya 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Di 1/2 itu bilangan yang paling besar, ya kan? 1/2 bilangan yang paling besar. Turun lagi 1/3. Ya, turun lagi semakin kecil 1/4. Turun lagi 1/5. Jadi yang paling kecil adalah 1/5. Nah, selanjutnya pengurutan bilangan dari kecil ke besar. Nah, pengurutan dari bilangan yang kecil dan besar. Nah, yang kecil adalah 1/5. Kebalikan dari yang tadi ya. 1/4 adalah setelahnya. Semakin besar 1/3 dan 1/2 ini adalah bilangan yang paling besar. Oke. Next. Mengetahui lebih besar dan lebih kecil dari angka pembilang. Tahu ya, angka pembilang. Angka pembilang itu adalah angka yang ada di atas. Kalau yang di atas yang warna merah ini namanya pembilang, kalau di bawah namanya penyebut. Ingat-ingat ya, yang berwarna merah ini adalah pembilang, yang hitam ini yang di bawah namanya penyebut. Ya, seperti soal yang kemarin sudah kita kerjakan. Oke, baik. Nah, perhatikan ya. Nah, 4/5 lebih besar daripada 3/5. 3/5 juga lebih besar daripada 2/5. 2/5 juga lebih besar daripada 1/5. Jadi kita perlu ketahui ya. Jadi kalau pembilangnya itu semakin besar ya, sedangkan penyebutnya itu sama semua rata 5, maka nilainya ini adalah pecahan ini nilainya semakin besar. Nah, kalau sebaliknya di sini ya, 1/5 lebih kecil daripada 2/5. 2/5 lebih kecil daripada 3/5. 3/5 lebih kecil daripada 4/5. Jadi diingat-ingat, kalau pembilangnya yang warna merah ini semakin kecil dan penyebutnya itu sama, maka yang lebih besar, yang lebih kecil itu adalah pembilangnya yang angkanya semakin kecil, angka 1. Kalau angka 4 di sini, pembilangnya 4, sedangkan penyebutnya itu 5, sama ya. Maka ini lebih besar daripada yang ini. 4/5 lebih besar daripada 3/5. Oke, next. Mengetahui lebih besar dan lebih kecil dari angka penyebut. Yang tadi kita sudah lihat dari pembilang, sekarang dari penyebut. Penyebutnya apabila angkanya semakin kecil, nah ini kebesar ya, maka ini nilainya akan semakin besar. 1/2 lebih besar daripada 1/3. 1/3 lebih besar daripada 1/4. 1/4 lebih besar daripada 1/5. Kita akan lihat nilai yang berwarna merah ini saja. Oke, good. 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nah, dari ini yang lebih kecil ya. 1/5 lebih kecil daripada 1/4. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Kita lihat penyebutnya ya. Oke, contohnya di sini ada 2 ya. Nih.
1/5 dengan 1/4, maka jawabannya 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Lihat angka di bawahnya, di atasnya sama semua 1. Tapi kalau di bawahnya itu semakin besar ininya, maka nilainya akan semakin kecil. Kalau di sininya nilainya semakin kecil, maka akan besar. Contohnya 1/2 dan 1/3. Kira-kira bagaimana? 1/2 lebih besar daripada 1/3. Good. Sudah paham ya? Sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita next lanjutkan berikutnya. Trik membandingkan pecahan. Kalau seandainya kita masih membingungkan bagaimana sih menghitung pecahan mana yang lebih besar dan lebih kecil, nah, kita akan cari tahu dengan menggunakan trik di bawah ini. Ya, trik ini ya, maksudnya trik yang ada di atas ya, di atas video. Nah, 1/2 dengan 1/5. Triknya itu bagaimana? Triknya kita akan menggunakan perkalian silang. Contohnya, angka 1 nanti akan dikalikan dengan 5. Angka 2 akan dikalikan dengan angka 1. Contohnya, 1 dikali 5, 2 dikali 1. Nah, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi, perbandingannya adalah 5 lebih besar daripada 2. Ini trik yang memungkinkan lebih mudah ya dalam penghitungannya ya. Nah, ketika ada 1/2 titik-titik 1/5, kita kasih beri bilangan tersebut adalah 1/2 lebih besar daripada 1/5. Oke, dengan cara yang seperti ini ya, kita coba lagi nilai yang puluhan ya. Trik membandingkan pecahan, tuh ada yang 10 juga. Kita coba lagi nih, yang di atas ini dikalikan dengan yang di bawah. Yang di bawah juga kan dikalikan dengan yang di atas. 2/5. Nah, 2 kali 7, 2 dikali 7. Dan 5 dikali 10. Nah, 2 kali 7 berapa? 14. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, jadi 14, ini yang jadi patokan ya, 14 lebih kecil daripada 50. Oke. Nah, di sini kita tuliskan juga bahwasanya 2/5 lebih kecil daripada 10/7. Angka yang ditemukan lebih kecil ini akan dipindahkan di yang titik-titik dari perbandingan pecahan tersebut. Oke, good. Kalau dirasa sudah mengerti, selanjutnya teman-teman kerjakan tugasmu di buku matematika halaman 9 dan halaman 10. Nah, untuk video lanjutan untuk tugas halaman 17 dan 19 menyusul ya, pahami dulu tentang perbandingan pecahan tersebut. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan nurut dengan orang tua. Harus nurut dengan orang tua apabila contohnya, kakak, ayo kita belajar hari ini mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan sampai menangis, jangan sampai lari, marah-marah. Tidak seperti itu. Ustaz Sofi tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Jadi harus bagaimana? Ketika ada tugas yang diberikan oleh Ustaz Sofi atau Ustaz dan Ustazah yang lainnya, baik kelas 4A atau kelas 4B, silakan kerjakan ya, tetap semangat. Sekian, apabila masih membingungkan atau ada yang dipertanyakan dengan Ustaz Sofi, silakan teman-teman semuanya bisa langsung chat atau WhatsApp secara japri saja. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.